Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat materi tentang model infrastruktur jaringan. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Muhammad Afif Mutasim, NIM 2005121414047, kelas Sistem Informasi 2020A UNESA. Jaringan komputer. Pengertian jaringan komputer adalah sebuah kumpulan atau himpunan interkoneksi komputer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan yang bersifat autonomous atau bersifat mandiri. Jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Jaringan terpusat adalah jaringan yang terdiri dari komputer klien dan komputer server, di mana komputer klien bertugas sebagai perantara dalam mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari komputer server. Kelebihan jaringan terpusat ialah standarisasi mudah diterapkan. Kelemahan dari jaringan terpusat ialah jika satu komputer mengalami trouble, maka semua komputer akan ikut mengalami trouble. Kemudian jaringan terdistribusi ialah hasil gabungan dari beberapa jaringan terpusat sehingga memungkinkan beberapa komputer server dan klien dapat saling terhubung dan membentuk suatu sistem jaringan. Kelebihan jaringan terdistribusi ialah mengatasi masalah beban kerja komputer pusat, biaya komunikasi berkurang, kerusakan pada salah satu komputer lokal berakibat kecil terhadap keseluruhan sistem. Kekurangan jaringan distribusi ialah biaya yang cukup mahal, boros dalam peralatan, proses data agak lambat dibanding sistem pusat. Pembagian jaringan berdasar geografis dibagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama ialah PAN, Personal Area Network. PAN merupakan jaringan komputer yang menghubungkan komputer dengan komputer lain dalam jarak yang sangat dekat. Karakteristik dari PAN ialah 1. Kontrol terhadap jaringan dan perangkat dilakukan secara personal. 2. Data ditransmisikan memakai jaringan PAN bersifat khas dan personal. 3. Jarak jangkauan PAN hanya beberapa meter saja. Kelebihan dari PAN ialah jaringan lebih dekat, data bersifat pribadi, praktis tanpa kabel, dan kekurangannya ialah dipengaruhi oleh sinyal proses mengirim satu persatu. Yang kedua ialah MAN, Metropolitan Area Network. MAN merupakan jaringan komputer yang cakupan areanya cukup luas, bisa dalam satu kota yang sama. Karakteristik dari MAN ialah 1. Cakupan area luas, yakni berjarak antara 5 sampai 50 km. 2. Tidak dibangun instansi melainkan oleh jasa yang melayani jaringan MAN dan digunakan oleh suatu instansi. 3. Ukuran jaringan MAN lebih besar dengan cakupan area lebih luas dibandingkan dengan jaringan LAN. Kelebihan dari jaringan MAN ialah data tersimpan di server kantor pusat dan merupakan pusat data. Setiap data bersifat real time, ada data baru maka pusat data akan langsung terupdate. Kekurangan dari MAN ialah biaya mahal, instalasi yang sangat rumit. Yang ketiga ialah LAN, Local Area Network. LAN merupakan jaringan komputer yang cakupannya untuk area yang kecil atau tidak begitu luas. Karakteristik ialah dikelola administrasi lokal. 2. Areanya kecil. Kelebihan dari LAN ialah ekonomis, kabel sedikit, keamanan terjamin, data terpusat. Kekurangannya ialah kinerja komputer semakin lambat dikarenakan banyak komputer yang dipasang. Dan yang terakhir ialah WAN, Wide Area Network. WAN merupakan jaringan komputer yang cakupan areanya paling luas, tidak hanya lintas kota namun lintas pulau, lintas negara, dan lintas benua. Karakteristik dari WAN ialah menghubungkan perangkat berjauhan menggunakan jasa telekomunikasi. Kelebihan dari WAN ialah jaringan luas, biaya relatif murah,
dan kekurangannya ialah jaringannya yang sangat rumit. Pembagian jaringan berdasar akses terdapat dua macam, yaitu yang pertama ialah internet. Internet merupakan jaringan yang dapat diakses oleh publik. Contohnya, ketika kita mengirimkan WA ke orang lain, maka WA tersebut tidak langsung terkirim, namun WA tersebut akan dikirim ke pusat terlebih dahulu, kemudian diteruskan ke orang tersebut. Kedua ialah intranet. Intranet adalah jaringan yang tidak dapat diakses oleh publik. Contohnya ialah jaringan yang terdapat di suatu instansi atau perusahaan yang tidak dapat diakses oleh orang yang terdapat pada instansi atau perusahaan tersebut. Pembagian jaringan berdasar cara membangun. Terdapat dua macam cara membangun, ialah yang pertama ad hoc mode. Ad hoc mode merupakan jaringan tanpa perencanaan. Access point sebagai klien. Kelebihan dari ad hoc mode ialah praktis dikarenakan tidak membutuhkan kabel dalam proses transmisi. Kekurangannya ialah jangkauan sinyal yang dipancarkan tidak bisa terlalu jauh. Karakteristik dari ad hoc mode ialah 1. Router free, 2. Multiple wireless link, yang ketiga dynamic topology, keempat limited resource, yang terakhir ialah high speed. Dan yang kedua ada infrastruktur mode. Infrastruktur mode merupakan jaringan yang dimana user dapat berpindah-pindah karena akses point sudah direncanakan. Kelebihan dari infrastruktur mode ialah jangkauan luas, kapasitas bandwidth lebih besar. Kekurangannya ialah biaya relatif mahal. Topologi jaringan ada 6 macam, yaitu yang pertama ada star topologi. Star topologi merupakan topologi yang paling umum digunakan. Semua komputer terhubung ke kabel titik pusat berupa switch. Semua data melewati titik pusat sebelum melanjutkan ke tujuan. Kelebihannya ialah jika salah satu komputer trouble, maka yang lain tidak berpengaruh karena hanya dia yang trouble. Fleksibel, tingkat keamanan bisa dibilang cukup baik daripada topologi bus. Kelemahannya ialah switch mengalami trouble, maka semua jaringan akan mati. Yang kedua ada ring topologi. Setiap komputer terhubung satu sama lain dalam bentuk lingkaran. Setiap data dikirim sekitar ring sampai mencapai tujuan akhir. Kelebihan dari ring topologi ialah mudah untuk menginstal dan mudah untuk memecahkan masalah. Kelemahannya adalah jika satu komputer trouble, maka semua aliran data ikut trouble. Yang ketiga ada bus topologi. Bus topologi merupakan topologi di mana masing-masing komputer terhubung ke kabel tunggal dan memerlukan konektor khusus, yaitu BNC atau yang disebut dengan konektor T. Kelebihannya ialah murah dan mudah diimplementasikan. Kekurangan dari bus topologi ialah jika salah satu kabel pada topologi jaringan bus atau bermasalah, hal tersebut dapat mengganggu komputer, workstation, atau klien yang lain, dan proses sending dan receiving kurang efisien. Yang keempat ada topologi mesh. Setiap komputer terhubung ke komputer lain. Topologi mesh dapat digunakan sebagai jaringan luas internet karena dibuat banyak router di seluruh dunia yang terhubung untuk merutekan data ke tujuan. Jika beberapa router rusak, maka data akan diganti ke jalur yang berbeda. Keuntungan dari mesh topologi ialah jalur pengiriman data yang digunakan sangat banyak, jadi tidak perlu khawatir akan adanya tabrakan data besar bandwidth yang cukup lebar. Keamanan pada topologi ini bisa dibilang dengan baik. Kekurangannya, proses instalasi jaringan pada topologi ini sangatlah rumit, membutuhkan banyak kabel, memakan biaya instalasi yang sangat mahal dikarenakan membutuhkan banyak kabel. Yang kelima ada hierarki topologi, dan yang terakhir adalah extended star topologi.
Pembagian jaringan penggunaan kabel terdapat dua macam, yaitu yang pertama wired network. Wired network merupakan jaringan komputer yang menjadikan kabel sebagai media pengiriman paket data. Biasanya kabel berskala kecil sampai menengah menggunakan kabel serat tembaga LAN. Adapun untuk skala besar, jenis kabel yang sering digunakan adalah fiber optik atau serat optik. Yang kedua ada wireless network. Wireless network merupakan jaringan yang menggunakan wireless menjadikan gelombang radio atau cahaya infrared atau laser. Frekuensi yang banyak digunakan saat ini adalah 2,4 GHz dan 5,8 GHz. Sedangkan infrared biasanya hanya point-to-point dengan jarak yang sangat dekat sekali. Jaringan berdasar siaran terdapat tiga macam, yaitu yang pertama unicast 1-1. Contohnya ketika kita sedang menjabri orang lain. Yang kedua multicast 1 ke grup. Contohnya ketika kita akan mengirimkan pesan singkat untuk dikirim ke grup kita. Yang ketiga ada broadcast 1 ke semua. Contohnya ketika radio menyiarkan saluran untuk semua orang untuk didengarnya. Model jaringan terdapat dua macam, yaitu yang pertama jaringan komputer, contohnya ialah VO, fiber optic, 2 WiFi, dan 3 base IP. Base IP merupakan jaringan telkom dan komputer bergabung ke jaringan internet. Dan yang terakhir adalah jaringan telkom, contohnya ialah seluler.